Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina syafi'in wa ulama'i wa wali Allah syaikhul fadil jailan wa ila ru'yal marhum bagi hajian dan nasudi menjas proqolino wa ila ru'yal marhum bapak ustadz wa sudah wa ila al-wahid jami'ah al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususnya di Korea khusus sehingga saya disahkan Allahumma firman warhamul ma'afi warhamul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Jumat sore Masjid Baitul Hikmah. Ya alhamdulillah dina kesempatan ieu ulang sadayana tiasa marutu ayu dina masjid ieu yang mana semoga berkarya Allah sadayana enam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in as-sholihin, lumayan ka urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki tahun baru, yaitu tahun 2025, yaitu secara hijriyahnya 1446 hijriyah. Semoga di tahun 2025 dan seterusnya Allah menetapkan, meneguhkan dan terus memancarkan cahaya ma'rifatnya kepada kita semuanya, keluarga kita dan seluruh umat Islam, dan semoga senantiasa kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita memasuki bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini termasuk bulan yang istimewa, bulan di mana ada suatu peristiwa besar, perjalanan spiritual Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka pada kesempatan ini, selama bulan Rajab ini, yang selama mungkin 4 kali pertemuan, kita khusus fokus untuk membahas, mempelajari, mengkaji tentang babagan Isra dan Mi'raj.
Ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena di dalam Isra Mi'raj itu terkandung suatu perintah, yaitu babagan bab sholat, yang mana perintah itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasanya wahyu perintah itu datangnya melalui malaikat Jibril. Khusus satu-satunya babagan sholat itu yang menerima, yang memberikan langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Kanjeng Nabi diantar oleh malaikat Jibril, yang biasanya malaikat Jibril yang menyampaikan, kalau ini enggak, langsung Allah sendiri yang memerintahkan. Betapa pentingnya perintah sholat, sehingga harus Allah sendiri yang harus menyampaikan secara langsung kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan bedah babakan secara syariat maupun hakikat tentang Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, Ibu-ibu rahimakumullah, tentang Isra dan Mi'raj sudah dikabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, lailam, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah sampai ke masjidil aqsa di Palestina. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang mana diberkahi sekelilingnya untuk menunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bedah perlahan tentang Isra Mi'raj ini. Tolong untuk dapat disimak dengan baik, karena insya Allah dengan pemahaman Isra Mi'raj ini akan menambah wawasan hati tentang spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana, maha suci, asra, yang telah memperjalankan. Alladzi itu siapa? Yaitu hidup. Hidup itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah memperjalankan, berarti Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu tidak berjalan sendiri, tetapi diperjalankan. Kalau Rasulullah diperjalankan, bi'abdihi, siapa yang diperjalankan? Yaitu bi'abdihi, hambanya. Kenapa di ayat ini dikatakan bi'abdihi, bukan birrasulihi? Karena ayat ini bisa berlaku untuk seluruh hambanya yang sadar, itu bisa mengalami perjalanan spiritual seperti Kanjeng Nabi, yaitu Isra dan Mi'raj. Berarti Isra dan Mi'raj ini jangan hanya menjadi cerita, tetapi kita juga harus mengikuti Kanjeng Nabi, yaitu melakukan Isra dan Mi'raj. Kok bisa, Mas? Nah, nanti dulu. Kok bisa kita Isra Mi'raj? Apa bisa? Nanti kita jelaskan. Maha suci Allah. Maha suci yaitu artinya Allah itu tidak tercampuri apapun. Allah maha memiliki kekuatan, dan Allah lah satu-satunya zat yang memiliki iradah dan af'alnya untuk memperjalankan hambanya. Bi'abdihi, hambanya di malam hari. Coba ibu-ibu renungi dan resapi. Ketika ibu-ibu dari rumah ke sini
itu kira-kira jalan sendiri atau diperjalankan? Nah, coba kesadarannya ibu-ibu itu sudah duduk jalan sendiri apa sudah merasa diperjalankan? Kalau sudah merasa aku punya niat kesini ya dari niat iradahnya Allah, berjalan kesini karena af'al diperjalankan Allah, berarti ibu-ibu sudah ada ciri-ciri sebagai yang abdihi, hambanya Gusti Allah. Kalau ibu-ibu kesini masih merasa akunya yang berjalan, akunya yang bisa kesini, berarti itu tanda ibu-ibu belum bisa menjadi hambanya Allah, masih menjadi hamba diri sendiri. Tuhannya siapa? Diri sendiri. Kalau gitu berarti ibu-ibu saat ini itu sudah melaksanakan mengikuti salah satu perjalanan spiritual Rasulullah, yaitu Isra, berjalan. Isra berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke masjid, dari rumah ke sawah, dari rumah ke pembantu, dari rumah ke pasar. Jadikan laku itu menjadi Isra. Jadikan setiap aktivitas itu menjadi nilai perjalanan spiritual seperti yang dirasakan Kanjeng Nabi, yaitu Isra, perjalanan, perpindahan, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kita tidak akan bisa menjadi Isra Mi'raj kalau tidak memenuhi syarat dan syaratnya, tidak memenuhi syarat dan cara untuk bisa Isra dan Mi'raj. Apa itu syaratnya? Bagaimana itu caranya? Mari, saya tidak akan menceritakan seperti cerita dongeng, tidak, tapi saya akan mengurai secara mendalam apa sih syarat agar kita bisa Isra dan Mi'raj seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang kalau belum ngerti ilmunya pasti mengatakan sombong amat bisa Isra Mi'raj. Ya itu wajar, kita maklumi, belum ngerti ilmunya sudah duluan menjustifikasi. Maka pada kesempatan ini ayo kita ngaji bareng agar kita bisa melakukan seperjalanan spiritual itu setiap waktu, setiap detik, setiap hari kita dalam rangka Isra wal Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, Isra adalah perjalanan syariat. Isra adalah perjalanan syariat. Yo mangan, yo turu, yo minum, gawe, pengajian, sholat, apalagi ibu-ibu? Masak, non do ibu-ibu sih kesana. Arisan, pengajian, mujahadahan. Kemarin kok nggak nonton Mumpuni ibu-ibu? Ya? Hujan, kalah dengan saya ya. Berangkat ya. Sudah lama nggak ketemu ustazah. Ya masih sama seperti itu ya. Cuman sayangnya hujan ngarui ya. Ngarui nggak apa-apa. Pengajian ke sawah, ngoret, ngagon, itu semua adalah laku Isra. Tetapi itu tidak akan menjadi laku Isra manakala tidak ngelmoni, tidak ngerti ilmunya. Hanya akan menjadi aktivitas keringat, aktivitas olahraga, tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj adalah perjalanan ruhaniyah.
untuk bertemu Gusti Allah. Isra perjalanan syariat, Mi'raj perjalanan hakikat atau rohaniyah untuk bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat agar kita bisa melakukan perjalanan spiritual Isra Mi'raj? Syarat pertama yaitu kita wajib hatinya diseseh. Hatinya diseseh. Nyesehna kumaha Mas? Mosok hatinya diseseh sih kumaha? Emang pakai Baiklin ya, kalah paeh ya. Hati harus dicuci terlebih dahulu seperti Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj. Beliau di malam hari diajak oleh malaikat Jibril ke dekat sumur Zam-Zam. Hatinya, dadanya dibelah, kemudian dicuci oleh air Zam-Zam. Ini isyarah buat kita. Ini suatu isyarat buat kita. Wajib hukumnya hati kita dibersihkan dulu. Gak bisa kita melakukan Isra Mi'raj kalau hati kita masih penuh kedengkian, hati kita masih penuh amarah, hati kita masih penuh cinta dunia, hati kita masih penuh merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling segalanya. Kalau hati kita masih terkotori oleh segala itu, maka dipastikan tidak bisa Isra dan Mi'raj. Yes. Ketangkep ya? Hiji, Isra itu adalah perjalanan syariat. Yo nyeseh, nyapu, ngusah pitik nyaho, ngusir ayam, ya ngoe gabah, ya sholat, ya ke masjid, ya zikir. Itu semua adalah Isra. Mi'rajnya apa? Ruhaniyah kita menghadap Gusti Allah. Syaratnya yaitu hati kita, hatimu harus dibersihkan. Wajib hukumnya hati tidak ada satu noda pun yang tertinggal di dalam hati. Lantas air Zam-Zam itu apa? Itulah ilmu dinul haq. Engkau harus bisa menerima dulu ilmu tentang babakan rohaniyah hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mengajarkan hati kita harus terbebas dari 4 nafsu. Nafsu amarah, paru-paru. Naon wae Bu? Masih ingat? Nafsu amarah, paru-paru naon wae? Naon wae? Hah? Apa? Masih ingat enggak? Nafsu paru-paru yang dilambangkan dengan paru-paru, pusatnya di paru-paru sini. Sewot. Ya. Naon deui? Dengki, iri, marah, emosi, sebel, enek aing ngadele eta jalma. Boro-boro ngadele beungeutna, ngadele bokongna kinta hade dedaek ya. Saking apa bencinya, hatinya sudah tersakiti dulu
dirinya menyakitiku, aku tidak akan memaafkannya. Nauzubillahi min. Jangan menyimpan perasaan seperti itu. Itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ikhlaskan, lepaskan, kembalikan kepada Gusti Allah. Itu diseseh. Cara nyesehnya istighfar, kembalikan, sadari, minta maaf, dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari yang membuat dirimu marah, yang membuat dirimu sebel, yang menggerakkan hatimu emosi, itu tidak lain datangnya dari hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan. Kalau sudah di situ istighfar yang ada. Astaghfirullahaladzim. Kesalaki sebel. Astaghfirullahaladzim. Ulah dibiarkan ayak setitik sebesar zarrah pun hati kita terkotori oleh nafsu amarah. Meskipun muncul segera Ibu-ibu kan jago nyeseh ya. Jago nyeseh berarti nyesehate kudu bisa. Kumaha carana? Ulah istighfar di mulut ungkul. Kudu disadari datangnya dari Allah, kembalikan kepada Gusti Allah. Lepaskan, jangan diempet. Kalau diempet itu tidak menyelesaikan masalah, malah menjadi bom waktu. Emosinya akan meledak suatu saat ketika semakin menumpuk dan menumpuk. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, nafsu apa? Nafsu itu diseseh. Cinta dunia, membanggakan harta, wanita, jabatan, pangkat. Namun aya jalma ketemu jalma ngomong kena harta baik. Ketemu jalma deui harta bae nu diomongkeun. Jangan sampai hati kita menghadap kepada makhluk yang wujudnya harta. Itu semua titipan Gusti Allah. Jangan ada kebanggaan sedikit pun di dalam hati kita terhadap harta. Ngakoni aja tidak boleh, apalagi ngaku-ngaku, apalagi membangga. Biasa saja. Anggap aja itu semua fasilitas dari Gusti Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing sugih terusno sugihe, sing urung sugih ya usaha ben biar sugih. Jangan takut sugih, yang penting hatimu tetap menghadap Gusti Allah. Di dalam nafsu perut, hati-hati, hati akan dikotori, akan dibujuki oleh hawa nafsu. Ibadahmu, sholatmu, duhamu, tahajudmu, jangan sampai masih karena ada kepentingan dunia. Sholawatannya, zikirnya, mujahadahnya, pengajiannya, puasanya, hajinya, jangan ada niat sedikit pun untuk masalah urusan selain Gusti Allah. Apa contohnya? Puasanya masih ingin hartanya lancar, duhanya masih ingin dunianya lancar, pahalanya dihitung-hitung, mengharap-harapkan balasan dari Allah yang wujudnya dunia. Salah? Enggak salah.
cuman tingkatkan. Mau sampai kapan ibadahmu masih kecampur-campur? Mau sampai kapan keikhlasan ibadah kita masih kecampur-campur? Yang seharusnya ibadah kita murni hanya untuk Allah, kok masih tercampur-campur karena selain Allah, berarti ibadahnya masih kotor, kudu dibersihkan. Karena yang diharapkan oleh Allah ibadah yang suci, ibadah yang murni, bukan karena takut orang, takut omongan orang, karena ingin dipuji orang, ingin dianggap orang yang soleh. Jika itu masih terbesit dalam hati kita, segera bersihkan dan murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Ibu nek bareto masih hayang ingin hartana lancar, guys. Tak kasih tahu, tanpa ibu-ibu menggadaikan ibadahnya, takdire sugih tetap Loh bener ini. Lah ngapain ibu-ibu harus menggadaikan ibadahnya? Kalau memang takdirnya sugih, tetap bakal sugih. Kalau memang takdirnya segitu, ya bakal segitu. Lomba Arab di sholawati 1.000.000 kali. Mohon maaf, bukan saya merendahkan, tetapi eman-eman kalau sholawat jenengan malah karena tergadaikan kepada urusan dunia. Lebih baik usaha yang bagus, panennya sing taninya yang mempeng, ya itu jadikan ibadah kepada Allah, daripada menggadaikan ibadahmu, sholatmu, zikirmu, puasamu, tahajudmu, duhamu, capek-capek untuk mengejar dunia yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ingat, rezeki dunia itu sudah ditetapkan Gusti. Lah kenapa kok jenengan sampai mengkhawatirkan? Berarti belum ada iman, belum ada percaya di dalam hati kita kepada Gusti, sampai-sampai harus nodong Allah, sampai-sampai harus nodong Gusti Allah untuk menuruti hawa nafsu. Coba, itulah kondisi hati yang masih gelap, kondisi hati yang masih harus diseseh hatinya dengan ilmu dinul haq, yaitu aplikasinya dengan zikir sirul asror. Pun bisa dicekel ya Bu. Syarat Isra Mi'raj hatinya kudu bersih. Tadi pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu perut lawamah, meninggalkan kecintaan kita terhadap dunia. Yang ketiga nafsu tentang otak, yang dilambangkan dengan otak, merasa benar, paling benar, merasa berilmu, merasa paling alim, merasa memiliki kehormatan, ingin dihormati. Aing kan ulama, kudu lamun aya yasinan tahlilan ki kudu ngundang aing. Lamun teu aing, berarti hati orang akannya nyereh hati. Nah, itu tanda orang yang masih terbalut nafsu otak. Merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasanya ini yang menjadikan hatinya terkotori oleh hawa nafsu. Aku kan dari dulu terkenal bisa nyien rengginang panggenah, merasa saja itu sudah kotornya hati. Caranya gimana? Dilepas. Sing ngilmuni Allah, sing bisaken ya Gusti Allah.
kudu ditanamkan iman seperti ini. Kalau enggak engkau imani seperti ini, hatimu akan terus-terusan. Apalagi ilmu agama, baru ngaji setahun 2 tahun sudah merasa paling alim. Nyalahkan dulurna, baturna, nyalahkan kelompok lainna, yang tidak sefaham. Hati-hati, itu adalah jebakan hawa nafsu. Karena apa? Merasa memiliki ilmu. Ilmu itu dititipkan oleh Allah di dalam hatimu untuk menerangi hati, bukan untuk menggelapkan hati. Maka bila Allah menitipkan ilmu di dalam hatimu, ya gunakan untuk menerangi hatimu dan sekelilingmu, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mencaci, bukan untuk menggoreng, menjelekkan, bahkan memusuhi orang lain, apalagi orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Maka biar ilmu yang engkau pelajari itu tidak menjadikan bumerang, imbangi dengan pelajaran ilmu hakikat. Jangan belajar ilmu syariat saja, barengi dengan ilmu hakikat, ilmu hati, ilmu rasa, biar munculnya tidak ilmu otak. Kalau ilmu otak pasti terselimuti oleh nafsu otak, munculnya merasa paling benar. Ingat kisahnya jin, iblis, di mana iblis itu dilaknat oleh Allah gara-gara merasa lebih baik dari Nabi Adam. Aku ngibadahku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nggak mau aku sujud. Wong aku lebih baik. Aku lebih soleh, tetanggaku lebih jelek. Nggak mau saya kumpul-kumpul. Aku lebih syariat, aku lebih soleh. Tetanggaku nggak pernah kelihatan sholat, aku nggak mau kumpul-kumpul. Itu tandanya hatinya sudah kerasuki iblis. Mohon maaf, hati-hati. Belajar ilmu agama harus engkau imbangi dengan ilmu hakikat, agar ilmu itu tidak menjadikan diri kita merasa sombong. Yang keempat, bersihkan hatimu dari nafsu rohaniyah. Apa nafsu rohaniyah? Ngaku-ngaku dirimu ada, ngaku-ngaku dirimu punya kekuatan, ngaku-ngaku dirimu punya kehebatan, ngaku-ngaku dirimu punya kesaktian, ngaku-ngaku dirimu punya ilmu, ngaku-ngaku dirimu punya harta dan sebagainya. Ngaku-ngaku itu berarti engkau sudah merampas haknya Gusti Allah. Ayo resapi, bener apa bener ini? Resapi coba. Kalau kita ngaku-ngaku, padahal yang kita aku-aku itu milik Gusti Allah, berarti sudah merampas haknya Gusti Allah. Nges, bagaimana biar 4 nafsu ini bersih dari hati kita? Kuncinya cuma satu, az-zikru bisiril asror, zikir sadar, zikir rasa, menyadari, menyatakan datangnya dari Allah, oleh Allah, karena Allah dan hanya untuk Gusti Allah. Nek muncul nafsu itu, sadari datangnya dari Allah, rasakan dan kembalikan kepada Gusti Allah. Ikhlas. Kok aku muncul akunya ya? Langsung kembalikan. Oh, ilmu ini milik Gusti
Allah. Kok aku muncul pang bisana ya? Oh, ini adalah af'ali Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Itu bentuk kemusyrikan kita kepada Gusti Allah jika tidak kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Bu? Bisa nggih? Insyaallah jika ibu-ibu mengikuti dan menyadari ini, kita akan lebih hati-hati. Ternyata syarat mutlak agar kita bisa Isra dan Mi'raj, terlebih dahulu hati kita harus dicuci oleh air zam-zam. Air zam-zam itu apa? Az-zikru bisiril asror, untuk membersihkan hati kita. Selanjutnya, jika itu sudah engkau sadari, maka Rasulullah setelah dicuci hatinya langsung diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jauh, Bu, jaraknya, Bu. Dalam waktu semalam diperjalankan oleh Allah, menembus ruang dan waktu. Tidak butuh kendaraan mobil, tidak butuh kendaraan pesawat, tetapi kendaraannya wujudnya buraq. Ya. Ini adalah perlambang lagi, Bu, Mas. Terus buraqnya kita itu apa? Ya. Apa kendaraan tercepat kita agar bisa ketemu Allah? Nah, ini tadi membersihkan hati kita dengan ilmu dinul haq. Kendaraan tercepat kita cuma satu, yaitu zikir sadar. Itu tok. Itu saja. Apapun laku syariat panjenengan, laku Isra jenengan, itu akan menjadikan hatimu ketemu Allah hanya dengan satu cara, satu kunci, yaitu zikir sadar. Zikir rasa, zikir yang menyatakan semua datangnya dari Allah, dan wajibnya ruhaniyah kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek Rasulullah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ibu-ibu perjalanan dari rumah ke sawah, dari rumah ke pasar, dari rumah ke masjid. Sertakan buraq jenengan, sertakan Jibril yang lambang ilmu dinul haq tadi, sertakan terus. Jadi dalam aktivitas apapun, buraq yang wujudnya zikir risirul asor tadi harus terus engkau gelorakan. Yang memperjalankan aku ke sawah ya Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambamu ini ya Allah, ya adalah engkau Gusti Allah. Yang memperjalankan aku ke pasar, sing gerakkan motor ya Gusti Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada yang bisa bergerak, nggak ada yang bisa hidup, nggak ada yang bisa tumbuh, nggak ada yang bisa turun hujan, nggak ada. Kalau tidak ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Isra. Ya. Apapun aktivitas hidup kita, itu adalah Isra kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum nyampe Mi'raj, belum. Di dalam Isra itu Rasulullah di Masjidil Aqsa bertemu para nabi, berkumpul, kemudian sholat berjamaah dengan beliau sebagai imamnya. Artinya apa? Kita harus mengikuti jejak akhlaknya para anbiya, para aulia, para kekasihnya Gusti Allah. Ingat, para nabi itu ujiannya luar biasa.
Para nabi dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu ujiannya ora enteng-entengan, berat. Tetapi dengan zikir sirul asrar, beliau-beliau mampu melewati semua ujian itu. Coba dari Nabi Adam, lagi seneng-senengnya kumpul bojo, dipisahkan Gusti. Ayo, berat apa berat Bu? Berat. Ratusan tahun orang gembul bojo, hanya gara-gara apa? Nabi Adam alaihi salam hatinya kemasukan buah gol. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Adam? Enggak boleh menjadikan pasangan kita masuk ke dalam hati kita. Nah, mencintainya itu melebihi batas. Bu, ini punten, saya ingatkan untuk diri saya dan kita semuanya. Jika kita mencintai pasangan kita, cintailah karena Allah. Artinya hatimu kudu melihat Allahnya di dalam pasangan kita. Kalau engkau enggak melihat Allahnya, itu cintanya berlebihan, itu masuk memakan buah gol di hati-hati. Nabi Adam aja bisa dipisahkan. Jadi kita harus ada batasan. Cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada makhluk. Cinta kita kepada makhluk wujud cinta kita kepada Gusti Allah. Diuji sampai bisa dipertemukan lagi setelah Nabi Adam diberikan sadar oleh Allah. Oh iya, ternyata hatiku hanya untuk Gusti Allah. Nges, lamun sadar gitu dipertemukan kembali. Hirup sorangan di bumi ya. Nabi Adam itu ratusan tahun, temen ngobrol, dah sorangan. Nabi Adam nak iyeng di mana can katimu? Ya. Subhanallah. Nabi Nuh diuji oleh Allah, istrinya yang enggak manut, anaknya yang enggak manut, suruh masuk Islam, suruh ikut ajarannya, tidak manut, sehingga anak istrinya tersapu oleh gelombang. Nabi apalagi Yunus ya, dimasukkan ke dalam, dimakan perut ikan ya, di dalam perut ikan selama puluhan tahun. Di situ juga wujud uzlah. Nabi Adam dipisahkan istrinya ya dikon uzlah. Uzlah itu menyendiri untuk ketemu Gusti Allah. Nabi Nuh pun dipisahkan dengan anak istrinya untuk ketemu Gusti Allah. Nabi Yunus dimasukkan ke perut ikan juga untuk uzlah, menemui Gusti Allah. Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur, uzlah juga itu, tetapa untuk menemui Gusti Allah. Terus semua para nabi ujiannya begitu luar biasa. Maka Bu, ayo mumpung kita sudah dibocorkan rahasia ilmu, rahasia hati, manfaatkan terus, amalkan terus. Jangan sampai hati kita keras seperti batu. Jangan sampai hati kita keras seperti batu, tidak bisa menerima kebenaran. Hati kecilnya itu sebenarnya mengatakan, oh iya benar itu. Tetapi akal mengatakan, enggak bisa, ilmuku paling benar. Ya. Padahal jelas para nabi, para rasul menggunakan zikir ini, zikir yang menemui Allah dalam setiap aktivitas apapun. Itu semua sama Bu ajarannya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agamanya sama, yaitu agama Islam. Islam itu artinya damai, selamat. Maka kita disuruh oleh Allah untuk mencontoh akhlak para nabi dan rasul, untuk selalu
mengikuti ajaran tauhid, ajaran yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah berjamaah di Masjidil Aqsa, hati-hati, itu masih ada dua kemungkinan, bisa naik ke langit 7 atau masuk ke dalam bumi lapis tuh. Hati-hati, masih bahaya. Ibu-ibu rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin menolong orang, hajinya berkali-kali, ini masih bahaya. Bisa dua kemungkinan, hatimu makrifat Allah atau hatimu nyungsep ke dalam bumi lapis 7 yang wujudnya adalah nar. Ya, hati-hati, masih belum aman. Maka gunakan terus perjalanan kita itu justru ke langit. Di mana langit itu? Di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Di mana bumi itu? Di dalam hati kita. Bumi lapis 7 itu wujud lambang hati kita masih terjebak hawa nafsu lagi. Lapis pertama kita masih terjebak oleh wujudnya nafsu amarah, nafsu paru-paru. Ya. Aku kan sholat, kok nggak ada yang muji aku marah. Aku kan sodako, kok nggak ada yang memuji aku. Nah, inilah berarti dia nggak mi'raj, tetapi malah nyungsep ke dalam bumi lapis tuh. Coba ibu-ibu kalau masuk ke bumi makin panas atau makin tiis? Ibu-ibu kalau masuk ke bumi makin panas atau makin tiis? Panas. Coba ibu-ibu kalau nanyakan ke tukang gali kubur, kakaran 2 meter itu nggak sumpeng deh. Komo lamun lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bumi itu berlapis-lapis, Bu. Lapis paling luar gunung tanah. Lapis kedua bebatuan. Lapis ketiga ada lava. Ya. Lapis keempat, 5, 6, dan yang paling inti itu adalah paling panas berupa bara api. Ya. Itu kondisi hati orang yang masih terjebak nggak bisa mi'raj, naik ke langit, justru malah nyungsep. Ya. Coba renungi diri kita, gimana kondisi kita sekarang? Posisi hati kita di mana? Masih terkubur di dalam bumi atau sudah mulai mi'raj? Ibu-ibu kalau mulai kesadaran, mulai tiis, ketembong wih tiis deh. Dari ke puncak Merapi sana lebih tiis. Berarti ibu-ibu kalau masih boga pepanas, boga sedih, boga nelangsa, boga dendam, amarah yang tidak terselesaikan, berarti hatinya masih nyungsep ke bumi. Surga, langit, bumi, neraka. Itu kebayang ya. Level pertama itu nafsu amarah. Bumi lapis kedua masuk lagi cinta terhadap harta. Masuk lagi cinta terhadap ilmu, otak, nafsu otak. Masuk lagi nafsu terhadap keakuan, yang 3 lapis itu. Semakin panas hatinya, semakin panas. Ada tetangganya beli kendaraan baru, hatinya panas. Berarti can bisa mi'raj. Apa yang menyebabkan kita masuk bumi atau mi'raj? Apa yang menyebabkan? Cuman satu. Kalau hatimu masih nyawang makhluk, dipastikan masuk ke bumi. Kalau hatimu nyawang Allahnya, dipastikan bisa itu top. Contoh, tetanggamu beli motor,
Kalau engkau nyawang motornya makhluk, tak jamin hatimu panas. Bener apa bener? Ora usah dipungkiri. Ora usah dipungkiri. Nek nyawang makhluknya, motornya, pasti hatimu panas. Karena nyawang makhluknya, berarti engkau milih nyungsep ke bumi. Tapi kalau engkau terus nyawang Allahnya, motor ke yo titipane Gusti tiis. Tak engko titipan kok. Ya, menghibur diri sendiri. Ya, coba rasakan. Di dalam motor dan di luar motor itu ada hidupnya Allah. Nggak mungkin bisa wujud motor kalau nggak ada Allah. Nggak mungkin. Sing datangkan motor, sing rakit, bahan-bahannya datangnya dari Allah. Kalau nggak dari Allah, dari mana lagi? Ada Tuhan lain selain Allah? Nggak ada. Berarti segala sesuatu itu datangnya dari Gusti Allah. Ini tauhid. Coba lagi, suaminya nyuruh nyian kenci kopi. Ibu-ibu milih ngadelek makhlukna atau Allahnya. Ayo, rohaniyah itu lebih cenderung melihat makhluknya, wujud bapaknya sing merintah, apa Allahnya sing merintah? Ibu-ibunya kan capek, tasnya kekedengan, bapaknya datang ngararuas suruh nyian kenci kok. Itu hati gunakan zikir sirul asar atau enggak? Nek zikir sirul asrar sing didelok Gusti Allah. Nek untuk make sirul asrar sing didelok nafsu makhluk sing nyuruh, tak jamin ibu-ibu kepancing emo. Berarti ibu-ibu enggak jadi mi'raj, enggak jadi ketemu Allah, malah nyungsep ke dalam bumi neraka yang panas. Nauzubillah min pasea. Asum tuh dipraktekkan ya Bu ya. Nggih. Berarti nek ibu-ibu asum mesti dipraktekkan, berarti insya Allah ibu-ibu bisa mi'raj. Hatinya bisa tiis, bisa ayem, bisa tentrem, itulah surga. Ibu-ibu bisa ngukur nanti di akhirat masuk surga pun neraka. Lamun di dunia hatinya geus tiis, Allah pepanas, itu ciri ahli surga. Tetapi kalau ibu-ibu di dunia masih nelangsa, wae, sebel, wae, ngaku goreng, wae, musuh-musuhan, wae, boro-boro surga, empere surga wae lho, ora dijatah nyang Gusti Allah. Lho ini bener, meskipun ilmune jenengan sundul langit, meskipun ilmu syariatnya jenengan sundul langit, laku syariat dohirnya jenengan sebesar gunung, tetapi jika hatimu tidak mengenal dinul haq, tidak mengenal sirul asror, hatimu dipastikan nyungsep ke dalam bumi lapis tuh panas. Panas Bu, ya. Bapak naker gering, hayang minta tolong dijienkan teh pahit. Di pencean, aduh. Bu, hitung-hitung bapakna selama sehatna nges capek memberikan uang. Ya, selama sehat merek uang jenuk. Hitung-hitung kergeringna orang memberikan bakti kita kepada itu menjadikan pintu surgane panjenengan. Tak ulangi, mencean suami itu menjadikan salah satu pintu surgane panjenengan. Ayo. Emangnya pintu surga itu hanya sholat tok? Enggak.
mencean salaki itu juga menjadi pintu ya bener. Zamannya Rasulullah loh, ada PSK memberikan minum air anjing, itu juga jadi pintu surganya. Ayo, aja saklek ya. Maka jangan sombong jadi orang ketika sudah ditempatkan di taat itu belum aman. Bu, ketika engkau diuji oleh Allah, keluarga atau suami yang sakit itu jadi ladang dan pintu surga panjeneng. Kalau bisa jadi pintu neraka, bisa jadi pintu ya. Pintu surga kalau ngerti kuncinya cuma satu, zikir sirul asrar tadi, cawangan Gusti Allah. Sing minta mencean ya Allah, tanganmu menggerakkan mencean ya Gusti Allah. Dirimu di mana? Enggak ada. Dirimu, suamimu sudah enggak ada, yang ada adalah af'alnya Allah kabeh. Penggaweane Gusti Allah. Itulah yang dinamakan rahmati Allah. Ya, jadi Bu, pintu surga itu banyak. Ada sholat, ada zakat, puasa, haji, ada sodako, ada mencean salaki, itu pintu surga. Ada ngagon, ada macul, ada nyesel, nyenken kopi salaki, itu semua pintu surga. Tapi ingat, semua pintu surga ini gak akan kebuka manakala engkau tidak memegang kuncinya, yaitu al-zikrul bisiril. Cuman sayangnya kenapa para ulama nuturkan, ngasih tahu kuncinya surga sholat, kunci surga ngaji, kunci surga zakat, tapi kenapa kok nggak dikasih kuncinya? Ini aja yang tak sesalkan. Kenapa kok kuncinya hanya untuk dirinya sendiri? Kenapa umat nggak segera dilekas diberikan kuncinya ini? Ini yang kami sesalkan. Maka tolong, jika ibu-ibu sudah ngerti kuncinya ini, amalkan. Tolong syukur-syukur bisa disampaikan kepada pasangan, keluarga, anak, cucu. Lamun geus boga, lamun encan ya dulur-dulurna. Ya. Gitu ya Bu ya. Ulah sampai terputus. Ya. Ini masih belum selesai pelajaran Isra Mi'raj. Ya. Masih belum sampai sholat. Belum nyampe babakan bab sholat. Karena apa? Sholat itu merupakan perintah langsung yang datangnya dari Gusti Allah. Insya Allah kita bahas di bab pertemuan ke depan. Selama bulan Rajab ini fokus membahas babakan Isra dan Mi'raj. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.